Assalamualaikum, saya Vanessa Septiara Hayu, BP 191055-2006. Saya absen nomor 11. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi dalam kajian studi kelayakan bisnis. Nah, kenapa aspek manajemen dan organisasi itu penting dalam studi kelayakan bisnis? Karena ini menyangkut perencanaan perusahaan dan SDM perusahaan. Di sini untuk mencapai solusi dan tujuan sebuah perusahaan di mana lebih mudah tercapainya tujuan tersebut. Nah, dalam aspek manajemen itu kita akan membahas bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, di sini perencanaan. Kenapa kita membahas perencanaan? Kita akan menempuh semua aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kita harus merencanakan plan A, plan B untuk sesuai dengan tujuan kita. Nah, yang kedua itu pengorganisasian. Mengapa kita mempelajari pengorganisasian ini? Yaitu proses pengelompokan bermacam aktivitas maupun tugas masing-masing. Tujuannya itu menata dan menjelaskan antara tugas satu dengan tugas yang lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan atau penggerakan. Nah, di sini adalah proses untuk melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan dalam organisasi. Nah, di dalam pembelajaran ini, pengusaha atau yang punya usaha harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh masing-masing pekerjaannya. Yang keempat yaitu pengawasan atau pengendalian, di mana itu proses atau mengukur serta menilai penerapan tugas apakah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Nah, selain 4P itu dari 4 aspek manajemen tadi, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen pembangunan proyek. Yang mana itu manajemen pembangunan proyek itu adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawaskan pembangunan proyek agar lebih efisien. Perencanaan dan penjualan proyek. Perencanaan proyek itu adalah sebuah usaha untuk membuat atau menentukan apa yang harus dicapai dalam suatu proyek tersebut. Kapan dan bagaimana proyek tersebut dilaksanakan. Yang berikutnya itu penjadwalan proyek. Itu hal yang penting dalam perencanaan suatu produk. Kita menjadwalkan proyek tersebut. Hari ini harus selesai perencanaan ini. Yang hari berikutnya perencanaan ini harus selesai. Nah, tujuan dari penjagaan proyek itu adalah membagi. Yang pertama itu membagi proyek ke dalam bentuk tugas-tugas yang sudah diestimasi waktunya dan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu pengorganisasian tugas yang bersama dan sesuai dengan jadwal yang optimum. Yang ketiga meminimumkan dan ketergantungan tugas untuk menghindari adanya jeda waktu yang akan dalam beberapa teknik dalam perencanaan dan penjadwalan proyek itu ada menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu bagan Gantt, yang mana ini memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dalam waktu setiap pekerjaan. Yang kedua yaitu PERT, program, evaluasi, dan review teknikal. Di sini adalah teknik penjadwalan suatu proyek dengan cara membagi proyek atau kegiatan induk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyusun jalur kerja yang logis sehingga jangka waktu dan biaya pengerjaan lebih optimal. Nah, yang ketiga yaitu CPM atau Critical Path Method, yang mana CPM ini yang kita kenal yaitu jalur kritis, yaitu jalur yang terlama antara titik dimulainya sampai titik penyelesaian proyek. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur dan teknik praktik bagaimana pengelolaan atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu kita menganalisis job. Analisis job ini merupakan suatu proses untuk mempelajari atau mengumpulkan berbagai informasi dalam suatu jabatan. Yang kedua itu perencanaan jabatan, yaitu proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik kualitas kerja dan suatu jabatan. Perencanaan jabatan didasarkan pada berikut, yaitu pendekatan mekanisme, pendekatan faktor manusia, yang ketiga pendekatan motivasi.
Nah, perencanaan dari sumber daya manusia itu memiliki manfaat seperti meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, meningkatkan kinerja yang berkualitas atau kinerja yang sesuai dengan apa yang ditujukan oleh perusahaan. Yang ketiga, menurunkan biaya-biaya kesehatan atau asuransi. Nah, selanjutnya itu fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Nah, tadi kita udah bahas manajemen, berikutnya kita akan bahas bagaimana organisasi. Struktur organisasi formal disusun untuk membantu percapaian tujuan organisasi agar lebih efektif. Struktur organisasi itu ditentukan oleh pertama strategi organisasi, lingkungan, teknologi, dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Bentuk-bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan, kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Berikut yang akan saya jelaskan bagaimana jenis organisasi tersebut yang secara umum ya. Nah, di sini yang pertama itu bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan atau pimpinan puncak dapat dibedakan. Yang pertama yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya perusahaan perseroan. Yang kedua yaitu organisasi yang punya pimpinan puncak lebih dari satu atau dewan. Yang contohnya itu perusahaan terbatas atau PT. Yang kedua yaitu firma. Nah, yang berikutnya bentuk organisasi berdasarkan hubungan dan wewenangnya. Yang pertama yaitu organisasi garis atau lini. Organisasi lini ini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya, memiliki wewenang-wewenang tertentu. Contohnya yang CEO, nanti ada manajer, nanti staff, nanti sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Ya, ciri-ciri organisasi lini ini yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis yang berwenang. Nah, jumlah karyawannya sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Jadi yang biasanya yang pakai struktur organisasi lini ini seperti UMKM atau UNKF. Nah, yang ketiga yaitu pimpinan dengan karyawan yang saling kenal dan dapat berhubungan setiap hari. Jadi kayak perusahaannya itu belum besar, yang memiliki karyawan atau yang karyawan yang terbilang banyak. Nah, yang berikutnya itu adalah organisasi fungsional. Ciri-ciri organisasi fungsional ini yang yaitu pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dilakukan. Yang kedua, spesifik para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang ketiga, bawahan dan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Jadi kayak yang fungsional ini menurut atasan, contoh kayak CEO nanti turun ke manajer yang untuk mengutus. Nah, nanti dari manajer dia akan mengarahkan karyawan-karyawannya yang sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan. Nah, terus yang keempat yaitu koordinasi penyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Nah, yang ketiga yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Jadi gabungan gitu. Organisasi ini merupakan kombinasi dari 3 tipe. Yang pertama, organisasi lini, staf, dan operasional. Tipe ini biasanya diterapkan untuk organisasi besar dan kompleks. Nah, saya menjelaskan ini berdasarkan dari buku Kasmir dan Sulianto. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.